Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pujisti Ike Retnan Yasuryo Putro SPD MPD selaku mentor orientasi P3K dan Kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Yang saya hormati pula rekan-rekan Bapak Ibu Guru P3K yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dengan keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naomi Putri Kubitan Yas SPD, bertugas sebagai moderator seminar yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Saya berharap seluruh rangkaian kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum acara seminar dimulai, saya akan menjelaskan secara singkat agenda seminar hari ini. Seminar ini akan dibagi ke dalam beberapa sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi oleh pembicara, dilanjutkan dengan tanggapan dari mentor atau hadirin, dan diakhiri dengan penutup. Berikut adalah pembicara seminar pada pagi hari ini, yakni Bapak Sidik Widodo SPD, dengan judul seminar Pemanfaatan 3D Printer untuk Optimalisasi Kemampuan Menganalisis Siswa dalam Pembuktian Volume Bangun Ruang di SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Bapak Sidik Widodo SPD sebagai pembicara seminar untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Naomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pujisti Yasuryo Putro SPD MPD selaku mentor dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan P3K, Bapak Ibu guru hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan yaitu seminar hasil laporan saya berkaitan dengan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang dimulai dari kegiatan MOOC pada LMS Soloasis, kemudian dilanjutkan dengan orientasi tempat kerja yaitu di SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Laporan ini saya mengambil judul yaitu pemanfaatan 3D printer untuk optimalisasi kemampuan menganalisis siswa dalam pembuktian volume bangun ruang di SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Sidik Widodo SPD selaku P3K peserta seminar pagi ini dari SMP Negeri 3 Kota Surakarta, guru matematika. Kita mulai dengan visi dan misi dari Kota Surakarta. Adapun visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Adapun visi dari Kota Surakarta dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta yaitu tahun 2021 hingga 2026, yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk mewujudkan misi tersebut, pemerintah Kota Surakarta menurunkan misi tersebut dalam bentuk misi-misi, yaitu misi yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, misi yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Kemudian misi yang kelima adalah membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian misi yang keenam yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Kemudian rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembangunan. Adapun visi yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Adapun program strategis dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah program Cah Solo Kudu Pintar, yaitu program untuk memastikan anak-anak Solo ini tidak ada yang putus sekolah. Kemudian ada bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta atau BPMS. Kemudian program pengembangan bakat dalam bentuk Preaso. Berikutnya adalah beasiswa dan peningkatan kompetensi guru PAUD, pengembangan infrastruktur sekolah satu atap, dan program literasi dan pengembangan perpustakaan. Adapun berkaitan dengan organisasi, ada tugas dan fungsi organisasi, yaitu hal-hal yang harus dikerjakan dalam instansi dengan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Adapun pelaksanaannya adalah ASN, aparatur sipil negara, yang dibagi dalam dua, yaitu PNS dan P3K, walaupun dengan fungsi dan tugas yang sama. Adapun perbedaannya adalah pegawai PNS itu adalah pegawai ASN yang tetap yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Adapun P3K yaitu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk melaksanakan kerja dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk tugas dan fungsi ASN, P3K dan PNS sama, yaitu yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian adalah sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Maka ASN ini punya tugas dan fungsi yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Adapun nilai dasar atau core value yang harus dimiliki oleh setiap ASN dalam melaksanakan tugasnya, yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Maka setiap ASN harus memaksimalkan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan memahami dan memenuhi semua kebutuhan konsumen dengan baik. Yang kedua adalah akuntabel, di mana ASN harus jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, kompeten. Seorang ASN harus selalu mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian harmonis, yaitu melakukan kerjasama ataupun menghargai setiap orang bagaimanapun latar belakang yang ada. Kemudian loyal, yaitu setiap ASN punya tugas atau yaitu setia kepada ideologi bangsa yaitu Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga kepada instansinya, menjaga nama baik instansi tempat dia bekerja dan pemerintahan yang sah. Kemudian adaptif, seorang ASN dituntut untuk selalu peka terhadap perkembangan zaman, untuk selalu belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Dan terakhir adalah kolaboratif, seorang ASN diminta dituntut untuk selalu bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian hasil dari orientasi tempat kerja, rencana dan hasil kerja orientasi P3K di SMP Negeri Kota Surakarta, ada identifikasi isu yang kami amati, yang itu adalah pembelajaran matematika khususnya dalam materi geometri tentang volume bangun ruang itu masih sering disampaikan atau disajikan dengan pendekatan tekstual dan abstrak. Siswa hanya diajak untuk memahami materi tersebut dengan mengamati gambar yang ada pada buku teks, kemudian menghafal rumusnya. Siswa hanya tahu dan hafal rumus saja, tanpa mengidentifikasi dari mana rumus itu diperoleh. Jadi siswa tidak terbiasa untuk berpikir kritis, mempertanyakan segala sesuatu dan mencari informasi lebih, di mana kemampuan itu adalah kemampuan dasar dari analisis. Padahal sejujurnya pembelajaran matematika seharusnya melatih siswa untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan analisisnya. Maka isu yang saya angkat adalah pembelajaran matematika materi volume bangun ruang masih diajarkan secara tekstual dan abstrak sehingga belum mengoptimalkan kemampuan menganalisis siswa. Kemudian tahapan-tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran, kemudian kolaborasi menyusun rancangan pembelajaran, yang ketiga adalah penerapan proyek pembelajaran 3D printer, yang keempat implementasi pembelajaran volume bangun ruang, yang kelima adalah observasi dan penilaian kinerja siswa, dan yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut. Langkah yang pertama yaitu identifikasi masalah. Maka guru melakukan observasi pembelajaran matematika, mengumpulkan data, kegiatan dan perilaku siswa selama pembelajaran, dan observasi pemahaman siswa mengenai pengalaman belajarnya. Hasilnya adalah teridentifikasi rendahnya partisipasi dan kemampuan analisis siswa sebagai dasar yang akan digunakan sebagai rencana pemanfaatan 3D printer untuk optimalisasi kemampuan analisis siswa. Langkah yang kedua adalah kolaborasi penyusunan rancangan pembelajaran. Guru berdiskusi dengan mentor dan juga dengan rekan sejawat untuk merancang pembelajaran yang memanfaatkan 3D printer yang akan diaktualisasikan dalam pembelajaran. Hasilnya mentor menyetujui rancangan aktualisasi, kemudian diwujudkan dalam bentuk modul ajar volume bangun ruang dengan pemanfaatan 3D printer. Yang ketiga adalah pelaksanaannya, yaitu penerapan proyek pembelajaran 3D printer. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok proyek untuk mendesain dan merancang model bangun ruang yang akan nanti digunakan dalam pembelajaran volume ruang. Kemudian perwakilan dari kelompok tersebut melakukan pencetakan yang sudah didesain tersebut dengan 3D printer. Hasilnya adalah produk karya hasil 3D printer berupa bangun ruang kubus dan limas yang telah didesain oleh tiap-tiap kelompok. Langkah keempatnya adalah implementasi pembelajaran volume bangun ruang. Kemudian siswa dengan kelompoknya masing-masing mengeksplorasi volume bangun ruang dengan model bangun ruang yang sudah dibuat dan berdiskusi sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Hasilnya, siswa memahami konsep perbandingan volume untuk membuktikan bahwasanya volume bangun ruang limas berdasarkan volume bangun ruang kubus. Langkah kelimanya adalah observasi dan penilaian kinerja siswa. Siswa melakukan presentasi hasil observasi dan diskusi selama pembelajaran. Guru mengamati dan mencatat kegiatan dan perilaku siswa, serta mengumpulkan data pemahaman siswa melalui sesi tanya jawab. Hasilnya, aktivitas pembelajaran meningkat dan kemampuan analisis siswa berkaitan dengan pembuktian volume bangun ruang meningkat dengan optimal. Refleksi dan tindak lanjut yaitu berdiskusi dengan mentor
untuk perbaikan pelaksanaan aktualisasi dan menyusun laporan sesuai dengan hasil kegiatan aktualisasi dan sistematika yang telah ditemukan. Hasilnya adalah laporan pelaksanaan aktualisasi berupa pemanfaatan 3D printer dalam pembelajaran untuk optimalisasi kemampuan menganalisis siswa dalam pembuktian tanggung ruang dan siap untuk diseminarkan. Adapun kontribusi dari pelaksanaan ini terhadap visi-misi dari SMP Negeri 3 Kota Surakarta, kegiatan aktualisasi ini selaras dengan visi SMP Negeri 3 Kota Surakarta, yaitu terciptanya generasi beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, inovatif, digital, dan berbudaya, terpuji dalam budi pekerti serta berwawasan lingkungan. Kemudian akhirnya kesimpulan dari seminar ini adalah pemanfaatan 3D printer membantu siswa untuk memahami materi bangun ruang lebih konkret, kontekstual, dan menarik. Dengan memanfaatkan 3D printer, siswa dapat mendesain dan mencetak model bangun ruang mereka sendiri, kemudian melakukan analisis pembuktian volume bangun ruang. Siswa dituntut untuk kreatif dan berpikir kritis, mengumpulkan semua informasi sehingga pemahaman dan kemampuan analisis siswa meningkat dengan optimal. Terbukti pemanfaatan 3D printer dapat mengoptimalkan kemampuan analisis siswa dalam pembuktian volume bangun ruang di SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Demikian laporan dari saya. Jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Sidik Widodo SPD. Untuk selanjutnya, tanggapan dan arahan mentor kepada yang terhormat Ibu Ike Ibesna. Terima kasih, luar biasa, kita beri aplaus yang meriah ya. Pak Sidik, apa yang tadi Pak Sidik paparkan, karena kebetulan saya mengikuti sejak awal prosesnya, sehingga saya rasa apa yang disampaikan itu sudah sangat luar biasa, selaras dengan visi-misi Kota Surakarta, kemudian visi-misi Dinas Pendidikan, serta yang paling utama selaras dengan visi-misi SMP Negeri 3 Kota Surakarta, di mana Pak Sidik bertugas di SMP Negeri 3 Kota Surakarta yang jargonnya adalah digital berbudaya, visi-misinya pun juga sama. Luar biasa karena yang disampaikan ini adalah pembelajaran matematika, di mana banyak anak zaman sekarang yang menganggap matematika itu menjadi musuh bebuyutan, gitu ya. Jadi ketika pelajarannya apa gitu ditanya mereka matematika suka atau enggak, kalau mereka jujur mengatakan mungkin sebagian besar dari mereka mengatakan tidak suka. Namun dengan apa yang Pak Sidik lakukan ini mematahkan stigma bahwasanya matematika itu sebagai pembelajaran yang sulit dan pembelajaran yang tidak disukai. Nah, mohon disampaikan karena masih ada waktu sedikit ya, nggak apa-apa ya. Bagaimana tanggapan anak-anak itu terkait pembelajaran matematika menggunakan media pembelajaran yang berbasis digital, kemudian juga pada saat proses pembelajaran sangat bermanfaat gitu, karena mereka mampu untuk membuktikan sendiri gitu, membuktikan kembali terkait rumus bangun ruang gitu ya, dengan mereka melakukan eksplorasi. Itu seperti apa dibandingkan dengan pembelajaran yang tanpa bantuan alat peraga ini. Jadi silakan bisa diceritakan sekilas untuk menguatkan saya dan juga audiens ini bahwa apa yang dilakukan Pak Sidik ini memang luar biasa. Silakan. Baik, berkaitan dengan tanggapan anak-anak, yang pasti yang pertama mereka senang dan antusias dengan kegiatan ini. Mereka jadi ada nuansa yang berbeda dalam belajar matematika, tidak selalu membaca, mengerjakan soal, mengerjakan soal. Jadi mereka ada hal yang baru yang mereka pelajari, kemudian mereka juga mengeksplorasi karena mereka harus belajar sendiri, kemudian mereka membuktikannya. Jadi mereka belajar lebih dalam, mereka lebih nyata bentuknya. Oh, ini seperti ini belajar matematikanya, ada fungsinya, ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya menghafal rumus saja, seperti itu. Dan
setelah itu kemudian dari sesi tanya jawab dan sebagainya, pemahaman siswa juga meningkat. Jadi yang pasti pembelajaran lebih bermakna karena nyasar langsung ke siswa, tidak dari guru, maka siswa membuktikan semuanya dan akhirnya siswa merasa nyaman dan senang dalam belajar matematika. Luar biasa sekali Pak Sidik. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ini terus dipertahankan, terus membuat inovasi-inovasi yang akhirnya berdampak pada murid. Jadi kita ini selaku guru gitu ya, kita tuh punya tanggung jawab yang sangat luar biasa, tanggung jawab moral, tanggung jawab terhadap siswa kita, terhadap institusi kita, terhadap lingkungan, terhadap orang tua. Dampaknya itu akan sangat luas. Jadi apa yang kita lakukan, ini berlaku untuk teman-teman yang lainnya. Apa yang kita lakukan sebagai seorang guru, ketika kita melakukan satu aja hal yang positif, dampaknya akan sangat luas. Bagaimana bisa? Pak Sidik ini berapa jam mengajarnya? 25 jam ya. 25 jam mengajar dengan jumlah siswanya berapa? Berarti 25 kali 30-an lah katakanlah ya. Berapa itu? 150 anak ya. Sekitar 150 anak. Itu kalau satu kebaikan atau satu hal gitu ya yang baik. Sehingga mari kita selaku guru, apa yang sudah tadi dipaparkan semuanya sudah keren, luar biasa. Mudah-mudahan tidak hanya pas kegiatan seminar gitu ya, tapi ini kalau kita benar-benar merasa sebagai seorang guru yang punya tanggung jawab, itulah salah satunya ingin terus-menerus membuat kelas kita itu menjadi kelas-kelas yang bermakna. Bandingkan ketika anak-anak itu hanya dikasih materi kemudian disuruh mengerjakan, dengan ketika kita sedikit ada effort gitu ya, dengan nggak harus selalu di printer, tidak harus selalu dengan media-media yang dianggap mungkin sulit dalam mencatatnya, tapi hanya dengan apa yang ada di sekitar, memanfaatkan yang sudah ada, itu membuat pembelajaran itu lebih melekat, lebih bermakna. Begitu saja, dan sekali lagi luar biasa, kita beri sekali lagi applause untuk Pak Sidik dan juga untuk semua teman-teman, dan silakan untuk closing statement. Baik, terima kasih atas arahannya, Bu Ika dan teman-teman. Kemudian saya akhiri untuk pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi orientasi P3K pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pujisti Ike selaku mentor dan kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta yang telah membimbing kami dan membersamai dari awal orientasi sampai tahap akhir, serta para pembicara Bapak Ibu peserta P3K yang luar biasa. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada seminar pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Yang seterus-terusnya, marilah sebelum seminar ini ditutup, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.